Berbagi pengalaman cara dapat 100 juta pertamaku di game. Let's go guys, kita bahas. Oke teman-teman, kembali lagi bersama aku di Koinspirasi Digital. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah teman-teman, di video kali ini aku ingin share ke teman-teman semua ya pengalamanku dapat 100 juta pertama dari game ya. Nah sebelum itu, kenapa ada banyak orang yang ingin menghasilkan uang dari game tapi juga belum ya dapat uang sampai 100 juta dari game? Alasannya adalah karena kalian belum subscribe channel Koinspirasi Digital. Bercanda. Oke teman-teman, jadi di sini aku akan share ke teman-teman semua bahwa aku selalu memiliki 3 pandangan di dalam game. Yang pertama adalah game yang bukan penghasil uang, yang kedua adalah game RMT yang menghasilkan uang dengan cara trading, yang ketiga adalah game NFT yang bisa menghasilkan uang dengan cara withdraw kriptonya. Nah, ini itu sebenarnya udah pernah aku bahas teman-teman di koinspirasidigital.com. Jadi kalau teman-teman suka jadi membership di koinspirasidigital.com ya, bukan di YouTube, aku pindahin ke ini ya website ya di teman-teman. Kalau kalian mau jadi membership, di sini ada banyak video. Salah satunya adalah How to Get Rich from Game. Ini adalah webinarku ya bersama orang-orang yang ini tuh kalau nggak salah harga webinarnya tuh berapa ya? 375 atau 500-an ribu gitu, aku lupa. Tapi di sini kalian cuma akses ya membership, akses gratis semua materi yang ada di sini ya. Nah, kalian bisa belajar tentang bagaimana sih cara pandangku di dunia game sehingga bisa menghasilkan uang sebegitu banyaknya teman-teman ya. Nah, di sini juga ada video-video yang akan terus diupdate seperti rahasia game penghasil uang yang tidak pernah saya bagikan di YouTube ya. Juga cukup satu akun bisa hasilkan 100.000 sampai 500.000 sehari real money trading ya, RMT. Dan ada banyak lagi termasuk promotion, secret selling yang mau bisa jualan ya, Albion online ya, professional affiliate marketing yang mau jadi affiliate ya, the power of YouTube yang kalian mau jadi YouTuber tapi nggak bisa ngasilin dari AdSense, yang kalian bisa tonton ini ya. Terus ada where to your invest, kalau kalian mau belajar tentang investasi juga kalian bisa belajar di sini teman-teman, tentang keuangan nanti finansial. Nah, di sini juga ada artikel-artikel yang udah aku buat, teman-teman bisa tinggal baca aja ya teman-teman. Membershipnya start 100 ribuan ya. Oke, itu aja teman-teman ya. Jadi sebenarnya aku udah bahas di sana tapi aku ingin share di sini. Ada 3 jenis game ya. Sehingga strateginya juga berbeda ya, dan kategori ini itu dikhususkan untuk aku sendiri supaya aku memiliki strateginya. Ya bukan untuk umum gitu ya, karena pasti akan debatable kalau untuk umum. Jadi disclaimer on, ini ada untukku sendiri ya. Kalau kalian mau mengikutinya silahkan, kalau enggak ya silahkan juga. Oke, yang pertama adalah ada game non penghasil uang. Ini adalah game-game yang free to play ya, tapi enggak earn ya, enggak earn money. Jadi dia mainkan gratis untuk have fun aja ya, salah satunya adalah Free Fire, Mobile Legend ya, PUBG. Itu termasuk game yang bukan penghasil uang di dalam kategoriku. Bukan berarti game yang tidak menghasilkan uang ini atau yang bukan penghasil uang ini ya, bukan berarti tidak menghasilkan uang. Karena 100 juta pertamaku di 2018 itu dari Free Fire. Ya, Free Fire, Mobile Legend sama PUBG. Yang waktu itu aku lakukan adalah ya, aku buka jasa top up. Aku sampai punya 3 admin ya untuk apa namanya, punya apa, untuk melayani jasa top up. Dan luar biasanya di jasa top up ini ya teman-teman, makanya aku tadi share pagi-pagi di Telegram, masuk Telegramku sekarang juga. Di Telegram aku share ya, bahwa sebenarnya ini data dari 2022 bahwa pemain game di Indonesia itu ada 170 juta players yang aktif ya, 170 juta player. Dan ya perputaran uang di dunia itu salah satu yang terbesarnya itu dari RMT teman-teman. Itu nanti jenis game yang kedua ya. Kita balik lagi nih ya, balik lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa fokus ya, kita loncat-loncat dikit. Jadi di game bukan penghasil uang ini bukan berarti tidak menghasilkan uang. Teman-teman tetap bisa menghasilkan uang. Cuman masalahnya yang aku ingin share di sini adalah ada begitu banyak orang yang ingin menghasilkan uang ya ke Koinspirasi Digital datang ya kan, tapi tidak subscribe ya, balik lagi, enggak, serius. Datang ke Koinspirasi Digital, setelah mereka mainkan gamenya, mereka lupa kalau tujuannya adalah menghasilkan uang. Ya, sehingga banyak dari mereka itu justru malah terperangkap pada gameplay, ya, pada gameplay. Harusnya kalau kalian mau menghasilkan uang, yang kalian lakukan itu bukan pada gameplay. Makanya sebenarnya di Koinspirasi Digital itu sangat sedikit sekali ngomongin tentang gameplay.
Karena gameplay itu udah ada di mana-mana, cari aja di YouTube orang banyak, ya. Di sini kita mau upgrade ya, upgrade satu langkah setidaknya buat jangan fokus pada gameplay. Kalau kalian fokus pada gameplay, maka penghasilan kalian adalah akan terbatas, karena semuanya sudah dihitung oleh developer-nya. Jadi keterbatasan itu dibuat, itu teman-teman ya. Nah, meskipun ada beberapa bisa tetap melewati batasannya, tetap aja nggak jauh-jauh amat gitu, ya. Sehingga yang harus teman-teman lakukan adalah berpikir strategi, ya, berpikir strategi. Sebenarnya ini masuk ke dunia bisnis. Jadi kalau ingin teman-teman menghasilkan uang dengan yang sangat besar dari dunia game, itu kalian harus punya pikiran berbisnis. Nah, makanya di 2018 itu aku, apa namanya, nih di sini kalian bisa lihat dulu. Di sini, ini 1 tahun yang lalu aku share 100 juta ya di kontenku di sini. Tapi kalau kalian klik 100 juta juga ya di sini. Nah, di sini juga ada lagi 100 juta yang lainnya. Ya, ada banyak 100 juta yang aku share sebenarnya teman-teman ya. Tapi teman-teman silakan ditonton aja di koinspirasidigital.com, Bisa makanya nggak sih kaya di-subscribe. dari game? Ini dia videonya. Nah, jadi ada banyak cara lah ya untuk menghasilkan uang dari game. Salah satunya dengan jualan top up diamond. Saat itu aku lihat ini player gede banget, banyak banget. Terus aku buka jasa top up ya, jasa top up diamond, Mobile Legends, Free Fire, PUBG dan game-game lainnya, teman-teman. Sambil juga saat itu 2017 aku tetap main game RMT, tapi belum sebesar itu. Ya belum sebesar itu. Sehingga penghasilan utamaku itu dari game yang tidak menghasilkan uang. Karena aku bisa mendapatkan profit bersih setelah gaji 3 karyawan itu 20 jutaan. Ya, itu dahsyat luar biasa. Nah, strateginya adalah berarti kalau dari game yang non penghasil uang itu yang pertama kalian harus buka jasa top up, terus, harus buka jasa joki ya, terus harus buka apalagi tuh, kompetisi ya, itu salah tiganya. Kalau mau lebih lengkap lagi silakan teman-teman, ini ya, tonton How to Get Rich from Game di sini. Nah, berikutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah ada game yang penghasil uang secara RMT, itu real money trading. Di mana kalian menghasilkan uang dengan jual beli mata uangnya. Ini sebenarnya nggak beda jauh dengan konsep yang pertama tadi, buka jasa top up. Bedanya kalau buka jasa top up ya, bedanya itu belinya kita ke developer, bukan developer, ke distributor ya. Kayak misalkan waktu itu aku, jualan, 2018 waktu itu aku jualan itu, aku nyarinya itu supplier-nya itu dari Malaysia, Thailand, sama Vietnam kalau nggak salah ya, itu. Jadi 3 negara itu yang, nyuplai harga murah, sehingga kita manfaatkan di sini untuk jualan top up ke orang-orang, ya, legal. Sampai akhirnya ada peraturan baru ya, nggak boleh gitu ya, akhirnya dimonopolilah oleh supplier-supplier distributor besar Indonesia, terus aku mulai turun. Ya karena dimonopoli, jadi penghasilan kita juga diatur. Nah, akhirnya aku nggak suka tuh, aku mulai pindah ke sesuatu yang nggak diatur, yaitu RMT. RMT ini nggak diatur teman-teman, kalian, menghasilkan uangnya, rate-nya. Kalau kayak dulu aku sebelum diatur nih di game top up itu dulu belum diatur ya, 2018 tuh belum diatur, ya. Sampai 2019 baru diatur kalau nggak salah. Nah 2018 aku beli di Vietnam misalkan ya, yang harga 100.000 itu 70-an ribu. Jadi aku punya cuan, 30.000 satu kali orang top up. Nah sekarang itu diatur. Jadi yang 100.000 itu kita belinya paling sekitar 95 ribuan. Jadi kita cuannya cuman 5 ribuan. Jadi turun banget tuh. Ya mulai diatur. Nah di RMT sekarang enggak diatur, masih belum diatur. Aku nggak tahu sampai kapan nggak diatur ya. Jadi di game RMT juga sama, kalau kalian mau menghasilkan uang lebih banyak lagi, itu anggap aja kalian buka jasa top up, ya. Lalu aku juga kayak gitu, jasa top up mata uang gamenya. Suplainya dari mana? Menariknya suplainya dari player masing-masing. Sehingga kita bisa ngontrol nih, aku mau beli berapa nih dari player, ya. Aku mau beli berapa nih dari player, dan aku mau jual berapa nih setelahnya. Jadi nggak ada yang atur. Makanya aku masuk ke dunia RMT ya, dan lebih serius lagi di 2020. Itu teman-teman ya, masuk ke dunia RMT dan hingga saat ini. Yang akhirnya aku juga memiliki game yang namanya Capital City, ini pun juga sama ya, sistemnya RMT ya. Jadi kalian bisa jual beli mata uangnya di game Capital City. Bang, di mana linknya? Di deskripsi linknya guys ya. Oke, itu teman-teman. Nah, di dunia RMT kalian bisa cuan lebih cepat, lebih banyak daripada game yang biasa teman-teman.
Kenapa? Kalian bisa tonton ya videonya di sini karena ini bakal lama banget ya teman-teman. Nanti kalau kita bahas satu-satu itu aja 2 jam tuh kalau nggak salah. Nah, aku tadi share kan bahwa pemain di Indonesia itu 170 juta pemain. Luar biasa, besar banget teman-teman. Player game di Indonesia itu marketnya luas banget dan kalian zaman ini ya saat ini bisa masuk ke kamar-kamar setiap orang yang memainkan gamenya. Ya, dibanding zaman dulu kalau kalian jualan, kalian harus keliling, kalian harus buka toko segala macam. Kalau sekarang enggak, kalian buka website aja ya. Nanti kita ajarin juga buka kelas bikin website ya. Buka kelas bikin website nanti buat teman-teman yang mau berkarir ya. Kita adain juga. Kelasnya selalu kita berikan gratis, aksesnya hanya jadi membership doang. Gitu teman-teman. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah game NFT. Game NFT ini beda lagi strateginya. Kalau yang tadi ya, yang RMT itu harusnya strateginya adalah ngumpulin komunitas, sama aja semuanya juga ngumpulin komunitas. Yang pertama itu yang top up diamond, itu yang bukan game, penghasil uang itu juga sama, harus belajar ngumpulin komunitas. Yang kedua, karena komunitasku itu besar ya, aku punya 200.000 subscribe ya saat itu dan aku kumpulin orang-orang ya dan pembelinya gila ya, banyak banget makanya aku sampai punya 3 admin. Yang kedua adalah game RMT tadi ya, sama juga harus bikin komunitas ya. Komunitas adalah market, ya ingat komunitas adalah market sehingga kalian bisa apa, jual beli sesama komunitas kalian. Maka bangun komunitas kalian dari sekarang untuk game RMT ya. Apalagi Kapita City yang marketnya masih enak banget, fresh banget teman-teman. Jadi bener-bener masih luas ya, baru 3.000 playernya, bayangkan 7.000 player, bayangkan 10.000 player, bayangkan 100.000 player. Kita nggak akan pernah berhenti untuk update gamenya dan akan terus mempromosikannya. Dan karena apa? Karena kita mau game itu besar, seperti game-game RMT yang lainnya seperti Growtopia ya, aku mau bikin kayak gitu. Berikutnya adalah yang ketiga NFT, ini beda strateginya. Yang NFT ini nggak perlu ngebangun komunitas ya. Kenapa? Karena game NFT ini cocok buat orang introvert ya. Ya, orang yang introvert, orang yang, sibuk, orang yang apa ya, orang yang males ya, cocok. Kenapa? Karena dia tinggal mainkan, NFT sendirian, solois ya, nggak peduli ya ada siapa di sana di sini, nggak peduli, ya kumpulin mata uang kriptonya dan akhirnya menghasilkan. Nah, aku selalu bikin strategiku dari 2 game yang aku jalankan sekarang, yang pertama itu udah nggak aku mainin, ya game non penghasil uang itu udah nggak aku mainin. Ya, sekarang aku fokusnya di game RMT, itu bisa dibilang 80%, 20%-nya di NFT. Ya 20% di NFT ini adalah sebagai investasiku. Disclaimer on, bukan investasi yang nyata ya. Jadi ini cuman penamaan nama aja supaya memudahkan pembahasan gitu ya. Jadi aku berinvestasi itu di game NFT ya. Karena apa? Karena di game NFT kita dapatin kripto setiap hari dan seketika jika itu meledak bisa meledak banget. Salah satu terakhir kemarin contohnya adalah apa ya, Pixel ya. Pixel game, itu kita mainkan gratisan ngumpulin kriptonya banyak 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 tiba-tiba meledak dar, aku tepat menjual di ujung paling harga tertinggi dan aku share ke temanku, "Jual guys," gitu ya. Temanku bilang, "Oke." Terus apa? Oh iya sampai sekarang nggak naik lagi. Itu. Jadi main game kripto itu menurutku lebih worth it daripada beli kriptonya. Karena main game kripto itu cari yang gratis atau yang modalnya murah gitu ya. Terus ya udah abaikan aja sampai harganya apa, naik, harganya tinggi. Gitu teman-teman ya. Jadi pengalaman pertama aku menghasilkan uang dari game ya hingga 100 juta itu di 2018 di game non penghasil uang. Jadi yang ingin aku sampaikan adalah ya, game yang non penghasil uang aja bisa menghasilkan uang sebesar itu. Apalagi game yang jelas-jelas ya diperbolehkan untuk menghasilkan uang seperti RMT. Ya dan ini dibebaskan marketnya. Ya itu teman-teman ya, strateginya teman-teman bisa cek di koinspirasidigital.com ya. Itu aja. Mudah-mudahan kapan-kapan nanti kita bisa sharing-sharing ya teman-teman. Yang ngomongin duit tapi kaosnya bolong-bolong. Mana aku percaya Bang, kalau nggak percaya nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.